Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua yang maha gagah, maha bijaksana, yang maha pengasih, maha penyayang, yang memberikan kepada kita limpahan karunia, memberikan kepada kita limpahan nikmat. Salah satunya Allah memberikan kepada kita nikmat taufik yang dengannya kita bisa hadir di tempat yang Allah muliakan ini. Sama-sama kita bersilaturahmi dan insya Allah sama-sama kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap niat kita, setiap langkah kita, Allah berikan pahala kebaikan, Allah jadikan pengampun dosa, dan Allah jadikan sebagai wasilah ditinggikannya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena datang terlambat dari yang dijadwalkan. Qadarullah, kita punya rencana tapi Allah punya kehendak yang lain. Sudah selesai sholat zuhur, mau langsung berangkat ke sini. Qadarullah, begitu motor dinyalakan ternyata tidak bisa nyala, ya, rupanya lupa untuk mematikan remote. Jadi pas dilihat akinya ternyata sudah soak, ya, kalau kata orang Jerman. Jadi akinya ngedrop dan harus dicas, ya. Alhamdulillah ada motor lain yang bisa dipinjam untuk kemudian bisa hadir ke tempat ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya diminta untuk memulai kajian rutin, dan supaya lebih terarah kajian kita, insya Allah kita akan membahas sebuah kitab yang cukup fenomenal. Kitab judulnya adalah Ta'limul Muta'allim fi Thoriqit Ta'allum. Ya, kitab ini berbicara tentang bagaimana seorang pelajar, seorang pencari ilmu melakukan cara-cara untuk belajar yang benar. Jadi ta'limul muta'allim artinya mengajarkan orang yang belajar, fitori kita'allum, tentang cara belajar, ya, yang nanti boleh kita pilih mau versi aslinya, versi terjemahnya. Ya, kita baca versi terjemahnya, ya. Nah, sudah banyak yang menerjemahkan, tapi salah satunya adalah ini kitab Ta'limul Muta'allim, pentingnya adab sebelum ilmu. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, karena kita semua adalah pembelajar sejati. Yang namanya mencari ilmu itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usia. Betul gak? Nah, nanti kita akan lihat di sini bagaimana kemudian Imam Burhanuddin Az-Zarnuji menyampaikan kepada kita arahan supaya kita mendapatkan ilmu, bukan hanya ilmu itu bermanfaat untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin sedikit mengenalkan barangkali siapa Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ini. Ya, ada yang pernah mendengar nggak sebelumnya? Ada yang pernah mendengar kitab Ta'limul Muta'allim? Pernah? Oke. Di mana pernah mendengarkan kitab ini? Oh, di sini. Ya. Alhamdulillah, ya. Berarti Sais ini menjadi wasilah bagi antum-antuna sekalian untuk bisa mendapatkan ilmu yang baru dan ilmu yang bari. Ya, ilmu yang baru menjadi tambahan untuk kita, ilmu yang bari menjadi sesuatu yang kita ingat kembali untuk kemudian meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Nah, penulis buku ini adalah Imam Al-Faqih Al-Alim Burhanuddin Az-Zarnuji. Ya, beliau adalah murid pengarang kitab Al-Hidayah Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani Al-Hanafi. Jadi beliau ini adalah ulama madhab Hanafi dalam dalam persoalan fikih. Tapi yang namanya belajar itu kita tidak harus mengikuti satu madhab tertentu saja. Ya, jadi belajar itu kita boleh dari mana saja, belajar dari
siapa saja selama yang disampaikan adalah kebenaran, kebaikan, maka kita sebagai muslim harus menerima itu sebagai sebuah ilmu yang bisa kita serap. Ya, ada sebuah hadis atau ada sebuah asar yang mengatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Ma makna? Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Di satu sisi kita harus fokus kepada apa yang disampaikan. Selama yang disampaikannya benar, ya, maka siapapun yang menyampaikan kita terima. Dan jangan terlalu fokus kepada orang yang menyampaikan, karena bisa jadi yang namanya manusia, walaupun dia adalah guru kita, ada kalanya guru kita pun keseleo lidah, salah berbicara, betul nggak? Manusia itu tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita terlalu fanatik kepada seseorang, khawatir nanti apa yang dikatakannya berupa keburukan kita ikuti, apa yang dikatakan berupa kebatilan kita ikuti juga. Nah, kita harus mendengarkan siapapun yang mengatakan hak sebagai hak, yang batil sebagai yang batil. Nah, beliau ini adalah ulama yang wafat di tahun 593 Hijriah. Artinya termasuk ulama abad ke-6 Hijriah. Sekarang abad ke berapa? Abad ke-14 atau 15? Ya, 14 menuju ke 15 ya. Sekarang tahun 1445 Hijriah. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang Allah muliakan. Baik, beliau ini adalah seorang ulama yang lahir dan besar di sebuah wilayah yang disebut dengan wilayah Ma Wara'an Nahar. Ma Wara'an Nahar itu dalam bahasa Arab artinya Ma Wara'an Nahar, kota-kota yang berada di belakang sungai. Ya, sungai apa? Sungai apa coba? Ada sungai Jihun. Ya, sungai Jihun yang berada di Turkmenistan. Mungkin kalian pernah mendengar ada seorang ulama hadis atau dua orang ulama hadis yang sangat terkenal. Beliau adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, nah Imam Bukhari ini juga sama berasal dari wilayah Ma Wara'an Nahar atau dari wilayah Bukhara tepatnya, makanya disebut dengan Imam Al-Bukhari, orang Bukhara. Nah, ini Imam Az-Zarnuji. Kenapa Az-Zarnuji? Karena beliau lahir di daerah Zarnuj. Jadi kalau di sini ada orang Soreang, maka Asuryanji. Kalau di sini ada orang Katapang, Al-Katapanji. Ya. Saya dulu sama teman-teman mahasiswa di Mesir dipanggil Muhammad Faqih Al-Indonesi. Kenapa? Karena orang Indonesia. Tapi karena kita di Indonesia, maka kalau semuanya mengaku Al-Indonesi, wah banyak sekali. Ada 270 atau 80 juta jiwa. Kalau di sini mungkin kita sebutkan lebih spesifik. Ada yang orang Palembang, Al-Palimbani. Ada yang orang apalagi? Ciwidey, Ashiwidayi gitu ya, dan sebagainya. Ya. Ada orang Ciluncat, Ashilunsyati. Ya, karena dalam bahasa Arab tidak ada C ya, adanya shi. Ya. Aceh saja jadi Ashi. Ya. Tapi bukan Ashi. Bukan Ashi kalau bersin begitu ya. Baik. Nah, jadi Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ini adalah salah satu ulama yang dalam bukunya Ta'limul Muta'allim khusus membahas berkaitan dengan masalah pendidikan. Bagaimana adab seorang pencari ilmu. Apakah beliau orang yang pertama menyampaikan tentang kependidikan? Oh, bukan. Ternyata
eyang gurunya yaitu Imam Abu Hanifah disebut sebagai orang pertama yang memiliki buku, yang memiliki catatan atau risalah, ya, surat khusus yang disampaikan kepada seseorang yang isinya berkaitan dengan pendidikan. Ya, Imam Abu Hanifah beliau wafat sekitar tahun 1150-an. Jadi terpaut jaraknya berapa tahun? Sekitar 400 tahunan, betul nggak? Imam Az-Zarnuji tahun 590 berapa tadi? 593 Hijriah wafatnya. Baik. Nah, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya, ya. Ketika beliau menuliskan muqaddimah, pembukaan dari buku yang beliau tulis. Beliau mengatakan segala puji hanya bagi Allah yang telah memuliakan Bani Adam dengan ilmu dan amal atas semua makhluknya. Catat di sini, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan Bani Adam dengan ilmu dan amal atas semua makhluknya. Jadi manusia itu, kita semua sebagai keturunan Nabi Adam, Allah muliakan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, di antaranya dengan ilmu dan amal. Ya. Ilmu ini adalah hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya, dengan binatang, termasuk dengan para malaikat. Nanti kita akan bahas bahwa salah satu hal yang menjadikan manusia lebih utama dibandingkan dengan malaikat dalam satu sisi adalah karena manusia ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mungkin ingat dalam sebuah kisah, ya, di surat Al-Baqarah Allah sampaikan bahwa Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama semua yang ada di alam semesta ini. Lalu kemudian, ya, Allah menyampaikan kepada siapa? Malaikat. Sok malaikat sebutin kata Allah nama-nama ini. Ya. Kata Allah, malaikat sebutin nama-nama ini jika kalian benar bahwa kalian menganggap bahwa manusia yang aku ciptakan nanti yang namanya Adam, induknya, hanya bisa membuat kerusakan di muka bumi dan hanya bisa membuat pertumpahan darah. Tapi setelah Allah ajarkan kepada Nabi Adam, kemudian ajarkan ilmu kepada Nabi Adam, kemudian Allah sampaikan, Allah berikan pertanyaan tantangan kepada para malaikat. Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui, tidak punya ilmu atas kami illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka akibat dari hal ini Allah kemudian mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua malaikat itu sujud. Kecuali siapa? Iblis. Iblis berarti malaikat dong. Oh, iblis bukan malaikat, tapi iblis pernah bersama-sama semajlis dengan malaikat. Iblis itu pernah menjadi hamba Allah yang taat menjalankan ibadah kepada Allah, yang taat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama ribuan tahun. Tapi karena punya sifat hasud, punya sifat dengki. Ketika Allah lahirkan, ketika Allah ciptakan, mohon maaf, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian Adam diciptakan dari tanah liat. Kemudian Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat dan juga iblis sujud kepada Adam. Si iblis ini tersinggung. Kenapa katanya? Aku harus sujud kepada Adam. Maka Allah tanya kepada iblis dalam surat Al-A'raf. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda id amartu." Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu sujud? Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtani min narin
wa khalaqtahu min tin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau telah ciptakan aku iblis dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku dong yang lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Harusnya Adam yang sujud ke aku, bukan aku yang sujud ke Adam. Begitu kata sakadang iblis. Ya. Nah, singkat cerita atau singkat kata, bahwa kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam ini adalah dikarenakan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Kemudian kata Syekh atau kata Imam Az-Zarnuji, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang Arab dan pemimpin orang Ajam. Tahukah apa itu orang Ajam? Apa itu Ajam? Nah, betul. Orang non-Arab itu disebut orang Ajam. Ya, kita ini orang Ajam. Orang Amerika, orang Ajam. Orang Afrika, orang Ajam. Siapapun yang bukan bangsa Arab, mereka adalah Ajam. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis bahwa tidak ada perbedaan di sisi Allah antara orang Arab dengan orang Ajam. Karena dulu ada anggapan bahwa orang Arab itu lebih mulia dibandingkan dengan orang Ajam. Kata Allah, tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Yang membedakan adalah apa? Ketakwaan. Ya. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk kalian. Allah tidak melihat apa? Allah tidak melihat fisik kalian. Mau orangnya tinggi, mau pendek, mau lancip, mau kotak, mau bulat, mau gemoy, mau kurus, ya. Mau kulitnya sawo matang, mau sawo busuk, ya. Bisa, ya. Mau putih, mau hitam, mau coklat, mau merah, mau apapun, tidak ada beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Yang Allah lihat itu adalah hati kita dan amal kita. Ya, tidak ada gunanya kita berpenampilan cantik, ganteng, berparas bersih, ya, berkulit putih kalau kita hatinya kotor, kalau kita amalnya banyaknya yang salahnya. Ya. Maka Allah melihat apa? Allah melihat hati dan amal kita. Salawat tetap tercurah kepada Muhammad, pemimpin Arab dan Ajam, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sumber ilmu dan hikmah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau adalah sumber ilmu dan hikmah dan kebijaksanaan untuk kita semua. Karena Allah menegaskan Rasul itu sebagai apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik dalam segala hal. Beliau adalah teladan kita semuanya, termasuk dalam urusan ilmu dan hikmah. Kemudian kata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, amma ba'du, ya, amma ba'du ini disebut sebagai faslul khitab, pemisah perkataan. Kalau kita sering mendengar para ustadz menyampaikan amma ba'du, ya, atau wa ba'du, ini disebut sebagai faslul khitab yang memisahkan satu ucapan atau satu perkataan dengan perkataan berikutnya. Jadi biasanya iftitah dari sebuah khutbah, sebuah tulisan, sebuah ceramah, kemudian dipangkas dengan amma ba'du, kemudian baru masuk ke pembahasan yang lainnya. Kata Imam Az-Zarnuji, ketika saya melihat banyak dari penuntut ilmu
pada zaman kita bersungguh-sungguh. Ini beliau menyampaikan zaman beliau ya. Dan termasuk zaman sekarang juga kita melihat banyak orang yang mencari ilmu dengan sangat sungguh-sungguh. Nah, kata Imam Az-Zarnuji, tetapi tidak sampai kepada ilmu, tidak dapat mengambil manfaat darinya, terhalang dari buahnya. Bermujahadah, bersungguh-sungguh dia mencari ilmu, kajian di sana sini dikejar terus. Bahkan hampir tidak ada waktu yang kosong dari kajian. Senin ikut kajian di Masjid A, Selasa di Masjid B, Rabu di Masjid C, Kamis dan seterusnya di masjid yang lainnya. Kalau kalian mungkin pagi-pagi belajar di sini sampai siang atau sore. Sorenya nanti kajian lagi. Ya. Ini Masya Allah saya sering lihat santri atau siswa-siswi dari SAIS ini, kalau saya ngisi kajian di mana suka banyak yang datang juga. Ya. Misalnya hari Rabu ketiga, hari ini nanti insya Allah di Masjid Syahidan di Taman di Sorong Residen. Nah, bulan lalu, wah, Masya Allah saya lihat banyak sekali siswa-siswi dari SAIS ini yang ikut kajian. Berarti semangatnya luar biasa, mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, tapi kata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, tetapi tidak sampai kepada ilmu. Mereka semangat tapi ilmunya nggak dapat. Mereka semangat tapi tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu yang didapatkan. Ya, adakah ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Makanya Rasul berdoa dalam sebuah doa yang beliau ajarkan kepada kita, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang kau ajarkan kepadaku. Ya, dengan apa yang kau ajarkan kepadaku, jadikan itu sebagai manfaat. Dan ajarkan kepadaku yang bermanfaat untukku. Wazidni ilman, dan tambahkan untukku ilmu. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, dalam doa yang lain Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW dalam penggalan hadis ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian terhalang dari buahnya. Apakah ilmu ada buahnya? Ada nggak buah ilmu? Apa buah ilmu? Amal. Ya, ilmu itu buahnya amal. Ada sebuah asar yang mengatakan al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Kira-kira kalau pohon yang tidak berbuah, manfaatnya besar atau kecil? Kecil, bahkan bisa jadi madaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Kita di rumah misalnya punya pohon, pohonnya ya adalah tumbuh, sudah lama tumbuh, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Maka pertama kita tetap ada pengorbanan untuk menyiram pohon itu terus-terusan, betul nggak? Disiram, mungkin dipupuk, tapi nggak berbuah. Ada perasaan dongkol, ya jengkel. Kenapa ini pohon udah disiram setiap hari, bahkan pagi dan sore hari disiram terus, dipupuk terus, bahkan pupuknya juga mahal, tapi tidak juga berbuah. Ya mungkin kalau udah saking keselnya, ada yang bilang, kalah riweuh we nyapuan gitu ya. Karena daunnya mungkin berguguran menyebabkan banyak sampah di halaman rumah kita. Nah, maka kata salah seorang ulama, ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, kemudian kata Imam Az-Zarnuji bahwa yang dimaksud buah ilmu itu adalah mengamalkan dan menyebarkannya. Jadi ilmu itu harus kita amalkan oleh diri kita sendiri dan kita sebarkan kepada orang lain supaya orang jadi tahu. Kita belajar tentang ilmu sholat. Untuk siapa? Ya untuk kita. Kita belajar
fikih sholat supaya kita bisa sholat dengan benar. Nah, ternyata tidak cukup di situ, tidak cukup sampai kita bisa sholat, tapi kita pun harus mengajarkan kepada orang lain ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapatkan. Nah, hal itu disebabkan oleh karena mereka keliru dalam menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jadi kenapa banyak orang semangat belajar tapi tidak dapat ilmunya, tidak dapat manfaat dari ilmunya, tidak dapat buahnya? Ya, ternyata kata Imam Az-Zanuji, hal ini disebabkan oleh karena mereka keliru dalam menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kita nyari ilmu itu diibaratkan ada jalan, ada tujuannya, tujuannya ilmu, ada jalannya. Kira-kira kalau misalnya kita umpamakan ilmu itu ada di Lewi Panjang, tapi kita malah menempuh jalan ke arah Ciwidey, kira-kira kita bakal sampai atau enggak? Enggak. Ya, ilmunya ada di Ciwidey, kita pergi ke Pangalengan, nyampe enggak? Enggak nyampe. Kecuali kalau kita kemudian belok ke Rahong, tembus ke apa itu namanya? Ke Gambung, bisa nyampe. Ya, itu pun setelah kita mengubah arah kita. Tapi kalau kita malah ke Pangalengan terus ke sana ke arah apa namanya, ke arah Cisewu, malah nanti kita tembusnya ke Garut ya, ke Garut Selatan, ke apa itu, ke Pantai Rancabuaya, bukan, ke Santolo ya. Baik, nah itu baik. Kemudian juga dikarenakan meninggalkan syarat-syaratnya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi supaya seorang pelajar, seorang pencari ilmu dapat meraih ilmunya, dapat mengambil manfaatnya, dan dapat menghasilkan buahnya. Dan siapa yang salah jalan maka dia akan tersesat dan tidak akan meraih tujuan baik sedikit maupun banyak. Ya, maka kata Imam Az-Zanuji, saya ingin menjelaskan kepada mereka cara menuntut ilmu seperti yang saya pahami dari buku-buku yang saya dengar, dari guru-guru yang saya memiliki ilmu, dari guru-guru saya yang memiliki ilmu dan hikmah. Jadi beliau motivasi menyusun buku ini supaya memberikan gambaran kepada para pencari ilmu termasuk kita semua yang jaraknya terpaut berapa ratus tahun dengan beliau, tapi beliau menuliskan dalam sebuah kitab yang alhamdulillah sampai kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan dalam mencari ilmu, supaya kita bisa memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi dalam mencari ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang kemudian menghasilkan buahnya untuk kita semua. Ya, dan beliau menyampaikan bahwa beliau tidak asal bicara. Beliau menyampaikan ilmu dalam kitabnya ini berdasarkan ilmu yang beliau dapatkan dari buku-buku yang pernah beliau baca dan juga dari ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya kepada beliau. Nah, kemudian beliau katakan, dengan semua itu saya mengharapkan doa dari siapa saja yang menyukainya, ya, para mukhlisin, supaya mendapatkan kemenangan dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi beliau menjadikan buku ini sebagai jariah. Sebagai jariah supaya siapapun yang membacanya mendapatkan manfaat dari buku ini. Dan beliau berharap supaya siapapun yang mendapatkan manfaat dari buku ini dapat mendoakan beliau. Ya, maka kita doakan semoga Imam Burhanuddin Az-Zanuji mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menuai pahala dari amal jariah yang beliau lakukan, salah satunya adalah dengan menulis buku, ya. Kemudian beliau katakan bahwa saya melakukan ini setelah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu Masya Allah, mereka untuk menulis buku yang baik saja istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak asal-asalan. Ya. Kalian tahu Imam Al-Bukhari menulis sekian banyak hadis, ya, puluhan ribu hadis, bahkan sampai ratusan, ya. Itu beliau menyebutkan bahwa ketika aku menyusun buku
kitab hadis kitab sahih ya, kitab hadis sahih, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat setiap kali beliau mau mencantumkan satu hadis dalam kitabnya itu. Yang ditulis apa? Hadis. Tapi beliau untuk menuliskan hadis yang beliau anggap sahih hadisnya, beliau laksanakan sholat 2 rakaat sebelum beliau cantumkan hadis itu dalam kitabnya. Di sini Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwa beliau pun beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun buku ini, memilihkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk beliau beristikharah terkait penyebutan atau penamaan buku ini dengan Ta'limul Muta'allim fit Thariqit Ta'allum. Ya, dan termasuk juga beliau istikharah dalam menentukan pasal apa saja ya, atau bab apa saja yang beliau cantumkan dalam kitabnya ini. Ya. Disebutkan dalam kitabnya ini bahwa saya, kata beliau, membagi menjadi beberapa pasal. Ya, pasal pertama, pasal tentang hakikat atau definisi ilmu dan fikih beserta keutamaannya. Pasal kedua, beliau membahas tentang niat ketika belajar, meluruskan niat ketika belajar. Kemudian pasal ketiga, beliau membahas tentang memilih ilmu, guru, teman, dan memunculkan keteguhan. Pasal keempat, mengagungkan ilmu dan ulama. Pasal kelima, kesungguhan, kontinuitas, dan semangat. Pasal keenam, permulaan belajar, kadar banyaknya dan urutannya. Pasal ketujuh, tentang tawakal. Pasal kedelapan, tentang waktu menuntut ilmu. Pasal ke-9, tentang belas kasih dan nasihat. Pasal ke-10, tentang mengambil manfaat dan menyerap adab-adab. Pasal ke-11, tentang warok saat belajar. Pasal ke-12 tentang hal-hal yang mempermudah hafalan dan membuat lupa. Ya, nanti jadi ada tips bagaimana supaya kita mudah hafal dan juga beberapa catatan supaya kita tidak mudah lupa. Kemudian yang terakhir ke-13, hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki, menahan rezeki, menambah umur dan mengurangi rezeki ataupun umur. Ya. Dan beliau mengatakan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah saya bertawakal dan hanya kepada Allah saya kembali. Jadi ini adalah buku dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Insyaallah hari ini kita mungkin, karena hari ini muqaddimah ya, pembukaan, kita akan coba bahas dari mulai bab pertama ya, terkait dengan hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya. Ya, jadi bab pertama tentang hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya. Ya. Nah, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Ya, beliau mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, walaupun oleh peneliti kitab ini diberikan catatan bahwa sebagian penulis buku ini, karena buku ini biasa kalau buku-buku tempo dulu seringkali tidak ditulis atau seringkali bukan merupakan karya tulis dari gurunya. Jadi seringkali buku yang sampai kepada kita itu adalah hasil catatan dari muridnya. Jadi gurunya punya catatan, kemudian menyampaikan kepada muridnya. Muridnya itu ada banyak, ya. Seperti di sini saya menyampaikan. Kemudian masing-masing kalian ini mencatat, ya. Nah, kemudian ada murid-murid yang dianggap sebagai murid senior atau dianggap bintangnya murid begitu, yang catatannya hampir tidak pernah miss. Ya, jadi kalau misalnya ustadznya mendikte 10 baris, maka 10 baris itu kecatat semua. Hanya mungkin ada beberapa kesalahan tulisan, ada typo. Ya, kadang misalnya harusnya fa ditulis jadi qaf gitu ya. Atau ada kata yang terbuang, ada huruf yang
hilang dan sebagainya. Ini terjadi dan nanti kemudian oleh para peneliti naskah dikomparasikan, dibandingkan. Ini mana kira-kira yang paling benar. Bagaimana mengetahui benar tidaknya? Adalah dengan membandingkan hasil tulisan murid-murid yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada 10 orang murid, ternyata yang satu ini beda sendiri tulisannya. Kemungkinan besar yang benar yang mana? Yang 9 atau yang 1? Yang 9. Maka dilihatlah yang 9 ini dimungkinkan yang lebih benar karena yang 1 beda sendiri, yang 9 samaan. Ya, oh berarti ya anu hiji teh nunutan waktu ustaznya menjelaskan. Jadi gara-gara ngantuk akhirnya tulisannya kelewat. Gitu ya, bukan oh ini yang 9 ini nambah-nambahin ini bid'ah ini, enggak. Bisa jadi yang salah ada yang satu orang, walaupun tidak betul kemungkinan yang 9 juga bisa jadi salah. Nah, di sini disebutkan bahwa sebagian penulis menambahkan di akhir hadis dengan kata wa muslimatin. Jadi adanya kata tambahan wa muslimatin ini ya dinyatakan sebagai redaksi yang tidak sahih. Artinya ada kesalahan dari penulis. Harusnya cukup sampai dengan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tanpa menyebutkan wa muslimatin. Karena kalau misalnya disebut muslim saja juga, yang muslimah juga termasuk tercover. Ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab itu, termasuk dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau disebutkan yang laki-laki saja biasanya, ya yang perempuan ikut tercover. Tapi kalau yang perempuan saja disebutkan, biasanya laki-laki tidak ikut tercover. Ya. Nah, baik, kemudian kenapa menuntut ilmu ini menjadi hal yang dipentingkan? Ya, kenapa menuntut ilmu menjadi hal yang dipentingkan dalam agama kita? Ya, tadi sudah dibahas beberapa bahwa memang begitulah Allah memuliakan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Ada sebuah ayat ya yang Allah katakan waqul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah olehmu Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ma makna Rabbi zidni ilman? Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di sini Allah memberikan instruksi, arahan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan Rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, wahai Rasulku, wahai Nabiku, wahai uswah bagi umat manusia, katakanlah Rabbi zidni ilman. Ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Coba, Allah nyuruh nambahin apa? Allah nyuruh Rasul minta ditambahkan apa? Ilmu. Kata para ulama tafsir, ini menunjukkan bahwa ilmu punya kedudukan yang tinggi. Ilmu punya kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan apapun. Ya, kalau saya dulu oleh orang tua, oleh kakek nenek diberikan nasihat begini. Sok cari ilmu. Ya, cari ilmu kemanapun. Ya, nama saya itu kan lengkapnya di depannya ada Cep. Cep Muhammad Faqih Fatwa Rahman. Cep itu ternyata pemberian dari nenek. Singkatan dari cuk-cuk ilmu papagon agama atau cuk-cuk ilmu pangawur. Jadi di situ tersimpan doa dari sang nenek supaya saya ini menjadi orang yang semangat mencari ilmu pengetahuan, mencari ilmu agama. Cuk-cuk ilmu papagon agama. Ya. Jadi kata nenek dan kakek, sok yang rajin cari ilmu. Ilmu mah berat mamawa aja. Ngerti gak? Kita punya ilmu itu tidak akan berat kita membawanya kemanapun kita pergi, ilmu itu akan ada bersama kita. Lalu kata kakek nenek saya, kata orang tua saya, kamu punya ilmu, kamu akan dijaga oleh ilmu kamu. Kamu punya harta, kamu yang harus jaga harta kamu. Benar gak? Kita punya ilmu,
Ilmu kita yang akan menjaga kita. Dengan cara apapun, ya. Kita punya ilmu tentang bagaimana mengatasi pencurian atau penjamretan di jalan. Maka ilmu kita membuat kita bisa menghindari hal itu. Ya, betul nggak? Ada nggak ilmu untuk menghindari penjamretan atau katakanlah tindakan kriminal? Ada. Ya, misalnya apa? Misalnya jangan jalan sendirian atau jangan berjalan di tempat yang sepi, jangan mengenakan perhiasan yang mencolok, jangan membawa gadget yang mencolok dan sebagainya. Ini kan salah satu ilmu ya untuk kita menghindari tindakan kejahatan. Ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau kita hanya sebatas punya harta, tidak punya ilmu, kita akan capek, kita akan repot menjaga harta kita. Punya mobil mewah di rumah, ya di halaman rumah, dan kita tahu di daerah kita tidak aman misalnya. Maka bisa jadi orang yang punya mobil mewah itu dia akan sulit tidur. Kenapa? Karena khawatir ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada mobilnya. Entah mungkin ada orang jahat yang deket-deket mobilnya kemudian iseng ngoet pakai paku misal ya, atau ngebongkar spionnya, atau mecahin kaca lampunya, atau misalnya masuk ke dalam ke dalam mobilnya ngambil barang berharga di mobilnya dan sebagainya. Atau mungkin bisa jadi takut karena mobilnya diambil secara utuh semuanya. Itu kalau kita hanya punya apa? Punya harta. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki, untuk terus kita tambahkan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kenapa ilmu ini penting? Karena Allah memuliakan Adam alaihissalam dibandingkan dengan malaikat sekalipun adalah dengan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Memberikan pilihan untuk memilih satu dari tiga. Pertama, diberikan pilihan untuk diberi kesempatan untuk memilih kekuasaan. Yang kedua, memilih harta. Yang ketiga, memilih ilmu. Mana yang dipilih oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Ternyata ilmu yang dipilih. Maka dengan ilmu itu, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa jadi orang yang berkuasa. Bahkan kekuasaannya sangat luas, terbentang. Dari mana? Dari Palestina sampai ke Yaman. Ya. Kemudian kekayaannya gimana? Kekayaannya melimpah. Kekayaannya melimpah ruah. Ya. Ada banyak kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam tafsir ya. Walaupun memang kebanyakannya itu kisahnya kisah Israiliyat. Jadi kisah yang berasal dari orang-orang Bani Israel. Ya, kita tidak bisa mengiyakannya, tidak bisa juga menyanggahnya. Jadi kalau ada kisah yang disampaikan oleh Bani Israel yang tidak disebutkan penjelasannya detail dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka kita tidak perlu mempercayainya dan tidak perlu menolaknya. Kecuali kalau ada penguatnya, kita harus imani. Kalau ada sanggahnya dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, maka kita harus menolaknya ketika tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sampai disebutkan bahwa kekayaannya itu sangat-sangat melimpah. Maka tidak ada orang yang paling kaya dan tidak ada orang yang paling berkuasa ketika itu. Bahkan mungkin sampai sekarang dibandingkan dengan kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sekarang orang-orang Zionis itu mereka menyebarkan isu ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman atau kuil Nabi Sulaiman, yang katanya disitulah singgasana Nabi Sulaiman pernah berdiri tegak. Maka mereka orang-orang Zionis sekarang terus melakukan penjajahan kepada saudara kita di Palestina, dan mereka sangat ingin sekali menguasai wilayah Al-Quds atau wilayah Yerusalem. Karena mereka di tengah-tengah kawasan Al-Quds itu
Mereka ingin mendirikan kembali kuil Nabi Sulaiman. Itu dalam anggapan mereka. Ya. Ini menunjukkan betapa Nabi Sulaiman punya apa? Punya kekayaan dan punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Itu semua diraih karena ilmu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ada sebuah asar atau ada sebuah riwayat yang menyebutkan, dan ini sering disebutkan merupakan perkataan Ali bin Abi Thalib, walaupun saya pribadi belum bisa memastikan kebenaran dari perkataan ini. Maksudnya perkataannya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, ingin kesenangan dunia, ingin jabatan dunia, ingin kenikmatan apapun di dunia, maka hendaknya dia dengan ilmu. Hendaknya dia meraihnya dengan ilmu. Coba ada nggak di sini kesenangan dunia yang bisa diraih tanpa ilmu? Ada sih, tapi kebanyakannya harus ada ilmu. Kita mau sukses jadi pengusaha muslim. Ada di sini yang punya cita-cita jadi pengusaha muslim yang sukses? Ya, kalau ada kita doakan ya, kita aminkan. Ada yang mau jadi dokter muslimah? Alhamdulillah, kita aminkan. Ada yang mau jadi apoteker atau laboran atau apapun? Ya, apapun cita-cita kita, ya, kita aminkan semuanya. Dan ingat, cita-cita dunia kita itu akan bisa kita raih dengan apa? Dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaknya dia juga dengan ilmu. Bisa nggak kita masuk surga tanpa kita punya ilmu tentang surga? Tanpa kita punya ilmu tentang amal apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai ke surga? Susah. Ya. Nah, terakhir, barang siapa yang menginginkan keduanya, ingin kebahagiaan di dunia, ingin juga kebahagiaan di akhirat. Ingin sukses di dunia, ingin sukses juga di akhirat. Fa'alaihi bil ilmu. Maka hendaknya dia juga meraihnya dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu ini menjadi hal yang sangat penting, makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul Rabbi zidni ilman." Katakan, ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dengan ilmu itu kita akan mencapai kedekatan yang sangat dekat, yang sangat maksimal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita punya ilmu, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya kita kepada Allah itu adalah bukti bahwa kita ini iman kepada Allah, bahwa kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmunya, semakin dalam ilmunya, semakin dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita, ketika kita menguasai satu bidang ilmu, maka kita akan punya rasa takut yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Di sini ada jurusan apa? Yang SMA? Hah? Apa? Ada TKJ. Ada apa lagi? Ada jurusan farmasi? Ada. Oh, analis. Kimia. Ya, misalnya ada orang yang mendalami ilmu kimia. Dia akan tahu tuh mana yang berbahaya, mana yang tidak, betul nggak? Semakin dia punya ilmunya, semakin dia punya rasa takut yang lebih besar. Saya pernah punya teman, dia seorang lulusan kimia dari UPI. Kita makan bakso atau makan mie ayam bareng. Ternyata kalau saya itu termasuk orang yang suka makan cuka dulu ya, sekarang sudah taubat. Dulu suka makan cuka dan suka makan saus kalau mie ayam. Tapi kalau mie bakso, saya termasuk penikmat bakso bening.
Jadi tanpa kecap, tanpa saus. Nah, beliau saya tanya, Pak, kenapa tuh nggak pakai saus sama apa namanya, sama cuka? Wah, beliau menceritakan panjang lebar. Cuka itu, blablabla. Jadi intinya cuka ini adalah zat yang sangat berbahaya bagi tubuh katanya. Kenapa? Karena dia punya ilmunya. Nah, yang di otomotif mungkin lebih tahu kan bagaimana perawatan mesin yang baik. Betul nggak? Orang yang di otomotif mungkin untuk mengendarai kendaraan yang dia tahu seluk-beluknya akan lebih berhati-hati dibandingkan dengan orang yang tidak tahu seluk-beluk mesin. Betul nggak? Wah, yang tidak tahu otomotif mungkin asal make belanyeng gitu ya. Kadang lupa ngisi bensin. Kadang kayak saya tadi lupa mematikan remote gitu ya. Tapi yang tahu mesin dia akan lebih hati-hati, lebih takut kalau motornya kenapa-kenapa, lebih takut kalau mobilnya mogok dan sebagainya. Ada seorang dokter, karena dia tahu ilmu, kemudian dia tahu kalau bakteri itu sangat merugikan tubuh, ya. Maka ketika kita yang biasa-biasa katakan, kalau mau makan ya tinggal makan aja, cuci tangan kalau ingat gitu. Tapi kalau seorang dokter mungkin dia karena tahu ilmu tentang bakteri, maka dia akan berhati-hati. Dia takut kalau terkena bakteri. Akhirnya cuci tangan pakai sabun setiap mau makan atau menggunakan hand sanitizer. Ya. Tapi coba kalian lihat orang-orang yang kurang ilmu atau yang akalnya terganggu, yang suka bolak-balik di pinggiran jalan. Ya. Kadang saya nggak habis pikir orang-orang yang Allah berikan ujian dengan sakit jiwa, ya, mereka itu ngambil makanan di tempat sampah tapi nggak sakit perut, betul nggak? Ini kan luar biasa ya. Ini salah satu bukti kasih sayang Allah juga. Tapi bayangkan kalau kita yang ilmunya memang tidak setinggi dokter lah katakan, mau nggak kita makan makanan yang tersisa di sampah, di tempat sampah? Nah, kenapa nggak mau? Karena kita dengan ilmu yang kita miliki walaupun menurut kita terbatas, tahu bahwa tempat sampah itu sumber penyakit, maka kita tidak berani melakukan hal itu. Maka di sini Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya semakin kita tahu bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya, maka kita akan semakin takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian disebutkan, ini kita bahas satu paragraf lagi. Ketahuilah bahwa setiap muslim dan muslimah tidak berkewajiban mempelajari semua ilmu, tetapi berkewajiban mempelajari ilmu yang dibutuhkan saat itu. Sebagaimana dikatakan, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu. Dan sebaik-baik amal adalah menjaga amal yang dituntut saat itu. Jadi kata Syekh atau kata Imam Az-Zarnuji di sini bahwa kita ini walaupun tadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Tapi tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Yang wajib apa? Yang wajib adalah ilmu yang dibutuhkan oleh kita. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh kita? Sebagai seorang muslim, ilmu apa yang kita butuhkan? Ilmu tentang ibadah wajib, betul nggak? Jadi kita seorang muslim punya kewajiban melaksanakan sholat. Maka kita harus belajar ilmu tentang sholat. Gerakannya kita harus tahu, bacaannya kita harus tahu, waktunya kita harus tahu, dan segala macamnya termasuk syarat, rukun dan sebagainya kita harus tahu. Maka itu menjadi kewajiban bagi kita. Maka belajar agama, belajar ilmu yang berkaitan langsung dengan amal keseharian kita yang wajib, itu menjadi kewajiban untuk kita sebagai seorang muslim. Adapun misalnya ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang fisika, ilmu tentang kimia, ilmu tentang dagang. Kalau kita tidak terjun di situ langsung, kita bukan pedagang yang langsung terjun di situ,
ya kita bukan dokter, kita bukan seorang fisikawan dan sebagainya, maka kita tidak wajib menuntut ilmu tersebut karena tidak ada kepentingan karena kita tidak ada kepentingan atas hal itu. Tapi kalau tadi sholat, ya zakat, ibadah haji atau ibadah yang lain, termasuk nih beberapa minggu lagi kita akan menghadapi ibadah saum Ramadan, maka kita harus punya ilmu tentang saum Ramadan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan saum kita. Jangan sampai kita melaksanakan saum tapi tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Kita menyebutkan saum tapi sahurnya jam 7 pagi misalnya. Bukanya jam 4 sore. Kaci itu. Sah nggak saumnya? Nggak sah. Dari mana kita tahu sah tidaknya? Belajar, berilmu. Ya. Sering ada orang berdebat tentang apakah sikat gigi membatalkan saum ataukah tidak. Batal atau enggak? Batal ya. Kalau kita sengaja telan odol dan sikat giginya. Ya. Jadi, nah, kenapa banyak orang yang berbeda pendapat? Ya, ini dikarenakan mungkin karena ilmunya yang berbeda-beda. Kata yang satu, Rasul juga bersiwak kok gitu ya. Yang satu bilang, Rasul kan bersiwaknya pakai batang arok, pakai kayu siwak, bukan pakai odol yang ada rasanya kayak den-den gitu ya. Enggak akan sebutan lah. Pokoknya yang mereknya den-den gitu. Ada yang rasa stroberi, ada rasa anggur, ada yang rasa mentol dan sebagainya. Itu kan mengganggu. Ya silahkan gitu ya, silahkan asal semuanya kita bingkai dengan ilmu. Nah, baik, kemudian dan sebaik-baik amal adalah menjaga amal yang dituntut saat itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus menjaga kontinuitas amal kita. Ya, maka kalau amal kita laksanakan dengan konsisten, dengan kontinu, kita sudah berhasil melakukan amal terbaik. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan apa? Afdalul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilaksanakan dengan konsisten walaupun kuantitasnya sedikit. Infaknya cuma 10.000. Ya, tapi konsisten setiap jam. Ya, itu lebih baik daripada orang yang infaknya 1 juta tapi seumur hidup. Betul nggak? Jadi yang lebih baik adalah yang konsisten. Sholatnya cuma yang wajib aja 5 kali sehari, tapi konsisten dilaksanakan. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang sholatnya lama, sekali sholat sampai menghabiskan waktu 1 jam. Tapi hanya sholat itu saja, sisanya nggak sholat lagi, berikutnya nggak sholat lagi. Baik, sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang akan coba kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa banyak orang yang tidak mengikuti atau tidak suka kepada orang-orang yang mengikuti sunnah, malah disebut dengan Wahabi? Jazakallahu Ustaz. Ya. Kenapa orang banyak yang tidak mengikuti sunnah? Ya, terlepas dari apapun sebutan yang disematkan, maka ini memang menjadi sebuah sunatullah, bahwa setiap pelaku kebaikan akan ada yang menentangnya. Jangankan kita, Rasul sendiri beliau yang langsung sebagai penyebar dakwah Islam, dakwah tauhid, beliau banyak yang tidak sukanya, betul nggak? Padahal beliau ini sebelum diutus menjadi Rasul adalah orang yang paling diandalkan, yang paling dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Sampai orang-orang Quraisy itu mereka kalau mau nitipin barang, tidak ada orang yang mereka cari kecuali sosok Muhammad bin Abdullah. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, beliau banyak dibenci oleh orang-orang Quraisy, termasuk oleh paman-pamannya sendiri. Ya, jadi
Ini adalah ujian kesabaran bagi siapapun yang berusaha untuk melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, assalamualaikum Waalaikumsalam. Maaf izin bertanya, bagaimana jika kita mengajak teman untuk menuntut ilmu, tetapi teman kita tidak mau? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi dalam hal apapun termasuk dalam menuntut ilmu, maka Allah mengatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang lain ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana. Jadi ngajaknya harus bijaksana. Bijaksana itu disesuaikan dengan kondisi, dengan kebutuhan. Jadi kalau kita ngajak orang yang orangnya katakanlah senangnya misalnya apa ya? Ya, katakan dia senangnya diajak dengan cara yang lemah lembut, maka kita ajak dengan cara yang lemah lembut. Jangan sampai kemudian kita ngajak, "Oh, ayo atuh orang ngaji." Mungkin dia apa yang ngajaknya juga kayak gitu, nggak mau gitu. Maka bil hikmah. Kemudian mau'izatil hasanah. Diajak sudah dengan cara baik, tidak juga kemudian tertarik. Maka kita sampaikan nasihat yang baik. Levelnya agak dinaikkan. Ya, kalau misalnya orang yang ngeyel terus sampai osok we maneh cenah non rek hayang pinter mah sorangan tong ajak-ajak batu misalkan, maka kita boleh mendebat dengan cara yang baik ya. Jadi jangan sampai kemudian kamu hese diajakan ke neraka sih ya. Jangan ya. Itu kita berarti mendebat dengan cara yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau sudah mentok maka kita doakan saja semoga Allah memberikan hidayah. Dan kita tidak usah terlalu merasa bersalah ketika orang lain tidak mau mengikuti ajakan kita. Allah sendiri mengatakan kepada Rasul, innama alaikal balag, engkau ini hanya sekedar penyampai saja. Jadi kalau kita sudah berulang-ulang mengajak orang lain, menyampaikan pesan kepada orang lain, maka ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Ya, kita tidak punya kewajiban untuk memaksa orang ya untuk mengikuti kebaikan yang kita arahkan. Assalamualaikum ya Ustadz, ana Arif Rahman Hakim. Waalaikumsalam barakallahu fiik. Kelas 8B. Izin bertanya, apa penyebab hilangnya ilmu? Ya. Hilangnya ilmu menjadi salah satu ciri kiamat kecil. Ya. Min asyrati sa'ah atau min alamati sa'ah as-sughra. Di antara tanda kiamat kecil itu adalah apa? Warufi'al ilmu, diangkatnya ilmu, hilangnya ilmu. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, bagaimana hilangnya ilmu? Bukan tiba-tiba orang lagi ngajar, tiba-tiba ngeblank. Tadi ini saya kata ustaznya, saya lagi ngajarin ini tapi kok tiba-tiba hilang semua ya ilmunya. Bukan begitu. Tapi biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Jadi kematian para guru, para ustadz, para ulama ini menjadi bencana untuk umat. Karena ketika seorang ulama meninggal, sangat jarang ditemukan ulama yang bisa menggantikan di posisinya. Ya. Ulama-ulama yang lain, mereka punya kapasitas masing-masing. Seringkali kita kehilangan seorang guru yang ahli bidang tertentu, dan ketika ustadz ini, seorang ulama ini hilang, wafat, kita susah mencari penggantinya siapa, gitu ya. Maka sering-seringlah mendoakan kepada para guru kita, para ulama kita, supaya Allah berikan kepada mereka umur yang panjang. Wallahu a'lam. Terakhir, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Fahri Rizki kelas 8A. Ustadz, bagaimana cara beristiqomah dalam menuntut ilmu? Cara istiqomah menuntut ilmu yang paling penting adalah kita pertama sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Ya, atau memberikan kepada kita keteguhan iman, keteguhan hati. Ya, di antaranya doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam
menjalankan ketaatan kepadamu dan dalam menjalankan agama engkau. Ya, yang kedua apa? Bergaulah dengan orang-orang yang semangat mencari ilmu. Karena al-musahabatu tasfiqut tabi'ah, persahabatan itu mencuri tabiat. Kalau kita bermain dengan anak-anak, dengan teman-teman yang doyannya main game online, FF ya. Wah, ini adalah indikasi bahwa mungkin bisa jadi banyak yang menjadi korban, ya. Makanya langsung rame. Jadi ini serius dan ini menjadi realita yang harus kita hadapi, dan saya termasuk orang yang punya kewajiban untuk mengingatkan semuanya, baik siswa ataupun orang tua siswa. Jadi banyak anak yang kemudian semangat belajarnya menurun. Kenapa? Karena lebih tertarik dengan gadget yang ada di tangannya. Dengan gadget yang di tangannya dia bisa apa? Bisa mengakses apa namanya video, bisa mengakses apa namanya game dan sebagainya yang diinginkan. Nah, sehingga muncul kekhawatiran kalau sudah terlalu edik, terlalu kecanduan, maka bisa menurunkan apa? Semangat belajar, bisa menurunkan konsentrasi belajar. Nah, makanya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin belajar, yang semangat menuntut ilmu, insya Allah kita akan termotivasi. Aduh, si fulan rajin belajarnya, aku juga jadi maulah ikut belajar gitu. Ya. Dan ini nanti kalian akan terus hadapi kondisi seperti ini di masa-masa depan kalian. Kalian ke tingkat SMA, ke kuliah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin mencari ilmu, yang semangat mencari ilmu, maka kita akan terbawa semangat. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang malas, mohon maaf ya, malas mencari ilmu, maka kita pun akan tertular sifat malas dari orang yang bergaul dengan kita. Wallahu alam shawab, barakallahu fikum. Itu bisa disampaikan, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil pada pertemuan siang ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa terus meningkatkan kualitas ilmu, iman dan amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita takdir untuk bisa bertemu pada waktu berikutnya, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menjauhkan diri dari godaan syaitan yang senantiasa berusaha menggelincirkan kita melakukan perbuatan dosa dan menjauhkan kita dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.